Hai guys, kita akan masuk di contoh-contoh soal fisika dasar 1. Nah, kita sudah membahas materi pokok bahasan yang kedua mengenai gerak lurus beraturan. Sekarang kita masuk di pokok bahasan yang ketiga, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Nah, ada beberapa contoh. Kita mulai dengan contoh yang pertama, yaitu kita perhatikan contoh yang pertama ini. Sebuah trek dari keadaan diam dan mulai bergerak dengan dipercepat 2 meter per sekon pangkat 2 sampai mencapai kecepatan 20 meter per sekon. Selanjutnya trek tersebut bergerak selama 20 sekon dengan kecepatan konstan dan kemudian mengalami pengereman sampai berhenti, membutuhkan waktu 5 sekon. Berapakah besar jarak total yang ditempuh trek tersebut? Nah, kalau kita perhatikan dari cerita atau dari rangkaian cerita ini, trek kita bisa membuat dia dalam satu gambaran sebagai berikut. Mula-mula trek itu dari keadaan diam dan dia mencapai kecepatan 20 meter per sekon. Itu dia dipercepat atau dia mengalami percepatan konstan sebesar 2 meter per sekon pangkat 2. Nah, kemudian pada fase yang kedua, pada keadaan yang kedua sampai keadaan yang ketiga ini, kalau kita gambarkan, dia mengalami kecepatan konstan yaitu sebesar 20 meter per sekon selama 20 sekon. Nah, dari keadaan yang ketiga sampai dia mau berhenti atau stop itu, trek ini kita lihat selama 5 sekon itu dia mengalami pengereman. Nah, kita mengetahui bahwa kalau dia diam atau dia stop itu, maka kecepatan akhirnya adalah 0, sedangkan kecepatan awal itu diambil dari kecepatan pada saat dia konstan itu dari keadaan 2 ke keadaan 3 ini, dan ini merupakan kecepatan awal untuk dia untuk sampai trek itu 20 meter per sekon sampai dia stop. Nah, sekarang kita harus menghitung jarak dari keadaan 1 sampai keadaan 2. Keadaan 2 yaitu dalam kecepatan konstan itu berapa jarak yang ditempuh, dan dia mulai mengalami pengereman sampai stop itu jaraknya berapa. Nah, sekarang kita perhatikan mulai dari keadaan yang dari 1 sampai ke 2, yaitu pada saat dia mulai dari keadaan diam sampai dia kecepatan akhirnya 20 meter per sekon. Nah, kita ingat ada beberapa persamaan nih. Nah, persamaan yang mudah yang kita harus langsung pakai, yaitu persamaan P akhir 1, kita pakai akhir 1. Kuadrat sama dengan P01 kuadrat ditambah 2AX1. Nah, kenapa kita pakai persamaan ini? Karena kita sudah tahu P0-nya, P01-nya kita sudah tahu, P akhirnya sudah kita tahu, A-nya sudah kita tahu, maka X1-nya bisa kita hitung. Nah, dia dari keadaan diam, P01-nya 0, maka ini sama dengan 0. Ini P akhir 1-nya 20, berarti 20 pangkat 2 ditambah dengan 2 dikali A-nya kita sudah ketahui yaitu 2. Nah, X1-nya bisa kita dapat. Jadi ini 400, 20 pangkat 2 400 sama dengan 4X1. Sehingga kita dapati X1 itu sama dengan 400 per 4, itu berarti sama dengan 100 meter. Nah, itu untuk keadaan X1. Nah, sekarang kita menghitung X2-nya. X2 itu yaitu keadaan dari dia mulai keadaan dari dia punya kecepatannya mencapai 20 meter per sekon, itu selama 20 sekon itu bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Nah, itu kita bisa mencari persamaannya. X2-nya itu kita menggunakan konsep GLB, karena di sini kecepatannya konstan. Oleh karena itu kita bisa tulis V dari P di sini, P2 yaitu sama dengan delta X per delta T itu atau sama dengan X2 per T, ya, yang kita sudah ketahui delta T nya sebesar T yaitu 20 sekon sama dengan, tulis saja X2 yaitu dibagi dengan delta dengan 20. Nah, P-nya yaitu pada saat ini P konstannya itu adalah sama dengan 20. Jadi kita bisa tulis 20 sama dengan X2
Jadi X2 nya 20 dikali 20 itu sama dengan 400 meter ya. Nah sekarang dia pada sampai di sini di keadaan ketiga itu dia mulai mengerem, dia mau stop. Nah oleh karena itu dia mengalami pengereman selama 5 sekon. Maka kita bisa tulis bahwa pada selama 5 persamaan apa yang kita mau gunakan. Nah kita ingat bahwa yang kita tahu di sini waktunya saja. P awalnya kita tahu, P akhirnya kita tahu, tetapi kita tidak tahu percepatannya. Nah, kalau kita ingat bahwa kita ingat X2 itu bisa kita tulis begini, X2 sama dengan X3 ya. X3 sama dengan P03T ditambah 1/2 AT pangkat 2. X3 kita belum tahu, P03 kita sudah tahu, T-nya selama 5 sekon kita tahu, tapi A-nya kita tidak tahu. Nah, untuk mencari A-nya kita belum tahu, A-nya kita tidak tahu ya berapa A di sini. Jadi tolong perhatikan kalau A yang di sini adalah percepatan karena dia mulai bergerak dari 0 sampai ke kecepatannya ini 20 meter per sekon. Tetapi di sini dia mulai kecepatannya dari 20 meter per sekon turun sampai menjadi 0. Jadi berarti di sini dia mengalami perlambatan. Nah, oleh karena itu kita tulis bisa kita tulis X3 sama dengan kita tulis menggunakan persamaan apa untuk mencari A-nya? Kita cari persamaan P akhir ya, P akhir yang ketiga ini bisa tulis sama dengan P03 dikurang AT. Kenapa Kak? Kita pakai kurang karena kita tahu bahwa dia mengalami perlambatan karena dia mengalami pengereman. Nah, P akhirnya 0, P awalnya yaitu 20 dikurangi A dikali T-nya selama 5 sekon, 5 berarti sama dengan ini pindahkan 2 ini berarti 20 sama dengan 5A. Berarti A-nya itu sama dengan 20 per 5 sama dengan 4 meter per sekon pangkat 2. Ini dia mengalami perlambatan ya, perlambatan sebesar 4 meter per sekon pangkat 2. Sehingga kita mencari X3 karena dia mengalami perlambatan, maka di sini kita tulis menjadi negatif ya, dikurang karena hanya mengalami perlambatan. Jadi X3-nya sama dengan P03T dikurangi 1/2 AT pangkat 2 ini sama dengan P0-nya adalah P03 ini ya, P03 itu adalah 20 dikali T-nya adalah 5 dikurang 1/2 dikali perlambatannya sebesar 4 dikali T-nya adalah 5 pangkat 2 ya selama 5 sekon, jadi sama dengan 100 dikurang 1/2 kali 4 2 kali 5 ya 50. Maka ini X3-nya sama dengan 50 meter ya, 50 meter. Sehingga X total yang jarak total yang ditempuh oleh trek itu kita bisa tulis X total itu sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 itu sama dengan 100 ditambah 400 ditambah 50 sama dengan 550 meter. Jadi itu yang 400 kali 550 meter. Nah, tolong perhatikan kita memilah-milah dia karena keadaan yang dalam cerita, dalam keadaan yang dialami oleh trek itu seperti begitu ya dalam cerita ini. Jadi oleh karena itu
kita harus menilai dia. Kalau di sini dia mengalami kecepatan, kemudian dia konstan, kecepatannya konstan, kemudian di sini dia mengalami perlambatan dari sampai dia stop. Ya, oleh karena itu kita menggunakan persamaan-persamaan seperti itu, kemudian mencari jarak yang ditempuh setiap keadaan yang dialami, mulai dari keadaan kecepatan jarak yang ditempuh berapa, kecepatan konstan dia punya jarak yang ditempuh berapa, dan dia mengalami perlambatan sampai stop itu jarak yang ditempuh itu berapa, kemudian kita jumlah itu adalah 550 meter. Saya pikir cukup saja. Kalau tidak mengerti bisa ditanya di ruang komen, atau kemudian jangan lupa di share, di like, dan di subscribe channel ini. Terima kasih.